burung gagak dan burung elang. Ya, aku suka banget analogi ini karena burung gagak itu satu-satunya burung yang bisa berani mematuk burung elang, itu adalah burung gagak. Jadi tuh seringkali dia kalau burung elang lagi terbang ya, dia bisa hinggap di atasnya burung elang dan dia matuk-matuk tuh. Tujuannya ya sebenarnya ingin ganggu aja gitu. Tujuannya ingin ngeselin aja gitu. Gitu ya. Ingin menjatuhkan gitu, ingin ngeselin aja. Nah, tapi yang dilakukan ya si elang ini nggak akan mau gitu untuk bisa menanggapi. Dia juga nggak akan nengok berkelahi dan berantem. Karena kalau itu yang dilakukan ya berarti tercapailah apa yang diinginkan dia kan, untuk mengganggu dan mengusik gitu. Tapi apa yang dilakukan elang itu ya dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia cukup melebarkan sayapnya dan dia terbang lebih tinggi lagi, dan semakin elang itu terbang tinggi ya akhirnya semakin sulit juga untuk si gagak untuk bernafas karena nggak ada oksigen, dan akhirnya sang gagak pun jadi jatuh gitu karena kekurangan oksigen. Kepercayaan diri itu adalah aspek penting dalam kehidupan kita, tapi permasalahannya tidak semua orang memilikinya. Ternyata kepercayaan diri itu juga dibentuk dari beberapa hal yang bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana sih mengendalikan rasa percaya terhadap diri sendiri? Karena ini adalah modal yang sangat penting untuk kita dipercaya dan mempercaya orang lain. Bagian terpenting yang membuat kita termotivasi melakukan apa yang kita kerjakan sekarang. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Dan tadi kalau aku sempat bahas tentang kepercayaan diri, pasti rasanya relate banget sama kehidupan kita ya. Kadang kita pengen melakukan sesuatu, mengambil keputusan, tapi kok kita kayak nggak percaya sama keputusan kita sendiri. Dan banyak variabel itu yang membuat kita stres selama pandemi ini. Kali ini aku mengundang sosok yang menurut aku tuh kelihatan dari setiap performnya, dari setiap obrolan, yang bahkan ketemu bentar aja tuh langsung ketemu gitu. Energinya tuh gak habis-habis, percaya dirinya tuh kayak terpancar terus. Siapakah dia? Yang sudah hadir di sini secara virtual adalah Mary Riana. Hai, atau Miss Mary yang biasanya akrab dipanggil. Hai Mbak Analisa. Mbak Mary, alhamdulillah sehat ya Mbak. Sehat, puji Tuhan sehat. Mbak Analisa sehat? Sehat, seneng banget bisa kedatangan Mbak Mary Riana di Analisa Channel nih. Padahal kalau kita lihat sosok Mary Riana ini kan selalu sibuk tapi mau meluangkan waktu sore ini. Makasih ya Mbak ya sebelumnya. Sama-sama. Aku yang thank you nih, akhirnya bisa berbagi di channelnya Mbak Analisa yang luar biasa. Semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat ya. Amin. Amin. Mbak Mary, ini ngomong-ngomong soal channel ya, YouTube. Ini kan sekarang banyak banget para YouTuber yang sekarang mereka jadi sosok menginspirasi banyak orang melalui ceritanya masing-masing. Aku ingat nih teman-teman, kenapa bisa akhirnya kenal in person dengan Mbak Mary. Satu ketika tuh aku kaget baca DM Mbak Mary dan grupnya gitu, yang ngajakin kolaborasi buat acara Inspira Fest, dimana aku menjadi salah satu pembicara. Seneng banget karena itu acara bisa kasih sebuah gambaran bahwa ini loh YouTube yang kita bisa belajar banyak di sini. Mungkin Mbak Mary bisa ceritain Inspira Fest. Apa sih yang membuat Mbak Mary terinspirasi buat bikin Inspira Fest, Mbak? Thank you Mbak Analisa. Ya emang bener banget ya, itu beberapa bulan yang lalu. Jadi waktu itu aku sempat kontak Mbak Analisa juga, akhirnya kita kenalan. Dan sebenarnya Inspira Fest ini acaranya udah 7 tahun kita lakukan. Setiap tahun tuh selalu ada. Cuma kan sebelum ini selalu offline, acaranya offline gitu kan, ribuan peserta offline. Dan khusus untuk tahun ini karena masa pandemi, ya jadi untuk pertama kalinya kita lakukan secara online. Nah setiap tahun tuh ada tema yang berbeda-beda. Jadi ada tema tentang entrepreneurship, ada tema tentang startup gitu. Nah khusus untuk tahun ini temanya adalah tentang content creator. Dan tema yang diambil adalah creator economy. Karena kan banyak banget nih sekarang anak-anak muda pastinya terinspirasi pengen banget jadi content creator gitu. Dan content creator ini bukan cuma hobi doang ya, udah jadi profesi, bahkan udah jadi ekosistem tersendiri gitu. Nah jadi makanya tapi saya selalu berpikir bahwa untuk menjadi content creator kan nggak semudah itu. Dan ada tanggung jawabnya kan, bukan hanya terkenal dan dikenal dan ada platform, tapi bagaimana kita bisa menggunakan wadah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah makanya salah satu contoh yang sudah pasti adalah Mbak Analisa, karena bagaimana Mbak Analisa juga bisa menggunakan platform ini untuk ya berbagi sesuai dengan keunikannya dan sesuai dengan yang memang selalu dibagikan oleh Mbak Analisa. Jadi itu sih awalnya, jadi thank you banget sudah menjadi bagian dari Inspira Fest tahun ini. Sama-sama Mbak Mary, aku juga ngerasa seneng banget karena waktu itu aku ingat yang ikut itu adalah dari beragam usia, background gitu ya, dimana memang benar YouTube itu kan sekarang jadi kayak sesuatu yang
semua orang kalau ditanya anak-anak generasi Z dan Alpha gitu ya, pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber gitu. Dan itu yang membuat seorang Meridiana terinspirasi untuk memberikan platform gitu ya, edukasi untuk para YouTuber, content creator supaya bisa menggerakkan ekonomi di negara kita juga ya Mbak, pastinya menghadapi pandemi ini ya. Betul, dan memberikan contoh-contoh yang berbeda ya, bahwa sebenarnya setiap orang tuh kamu harus tahu keunikannya masing-masing. Jadi ada yang bikin konten musik, ada yang bikin konten make up, ada yang bikin konten masak ya kan, ada yang bikin konten inspirasi psikologi seperti ini gitu. Jadi yang paling penting ya you have to have clarity, harus tahu kamu bisanya apa ya kan, apa yang mau kamu kontribusikan gitu. Nah jadi kalau punya clarity yang jelas ya contoh-contohnya udah banyak nih, kamu tinggal ngikutin jejaknya mereka aja dan belajar dari mereka. Seru banget sih Mbak. Nah itu tuh Mbak, seru banget ya kalau kita bicara tentang YouTube. Ini kadang-kadang tuh berkaitan sama, waktu itu aku inget banget ada pertanyaan, Mbak Hana aku pengen banget bikin YouTube tapi aku nggak pede. Aku nggak ngerasa bisa jadi YouTuber, tapi aku pengen gitu. Nah di kali ini aku sengaja mengundang seorang Meridiana yang kalau teman-teman lihat dengan segudang prestasi, dan aku ingat waktu itu adalah mimpi $1 juta yang sangat menginspirasi di tahun itu. Dan aku merasa ini penasaran gitu, bisa nggak sih seorang Meridiana ini kehilangan motivasi dan rasa percaya diri sampai di titik ini? Apalagi kan kalau kita manusia biasa ya Mbak, berubahlah hidup kita, tanggung jawabnya bertambah, berkeluarga dan sebagainya. Gimana caranya, bahan bakarnya apa supaya tetap selalu energized kayak sekarang ini Mbak Mary? Oke, thank you Mbak Analisa udah baca bukunya juga ya. Oke, dan memang yang namanya yang tadi kalau Mbak Nasi sebut percaya diri, motivasi gitu kan, pernah nggak sih kehilangan motivasi atau kehilangan rasa percaya diri? Pastinya pernah, karena kan yang namanya juga perasaan itu pasti kan naik turun ya, nggak ada perasaan yang stay forever gitu. The feeling always come and go. Ya, mau itu perasaan yang happy, yang sukacita maupun perasaan yang sedih gitu. Jadi pasti come and go. Termasuk juga motivasi. Jadi pasti pernah nggak sih seorang Meridiana down atau terdimotivasi? Pasti pernah. Pernah nggak sih merasa nggak percaya diri? Pasti pernah juga. Namanya juga manusia gitu. Nah tapi again, saya setuju banget seperti yang tadi Mbak Analisa bilang, kita harus tahu ya bahan bakarnya apa, kita harus tahu trigger sumbernya yang bisa menyemangati kita sendiri seperti apa. Nah kalau dulu pas lagi saya masih remaja, masih labil, mungkin saya masih meraba-raba ya, masih nggak tahu. Jadi perasaan saya tuh sangat tergantung dengan keadaan gitu. Jadi kadang-kadang kan, wah aku berubah-berubah gitu. Nah tapi sekarang setelah saya udah lebih tahu banyak, belajar banyak, ya saya tahu at least kalaupun saya merasa sedih dan merasa down, ya saya akan cari tahu triggernya apa, oke, dan saya akan berusaha untuk bisa menyembuhkan mengobati lah, dalam arti ya kita kan udah tahu berarti ya kita bisa ngobatin, bisa tahu beberapa cara-caranya gitu. Nah jadi tergantung dari sama kayak penyakit, tergantung dari pemicunya gitu ya. Tergantung dari parahnya. Kalau apakah masih baru bersin-bersin doang, ya kan berarti kan masih baru gejala, atau memang udah panas demam gitu. Nah jadi sama nih, kalau misalnya ini masih dalam tahap yang kayak ini is very normal, ya cara untuk bisa termotivasi sih simple ya, biasanya dengan dengar hal-hal yang positif juga bisa langsung nyemangat. Ya saya seringkali nonton video-video saya sendiri juga untuk mengingatkan saya. Seru ya, jadi iya, kayak ketemu bahan bakarnya lagi gitu ya Mbak. Betul, dengar lagu positif gitu kan, karena dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan itu berpengaruh banget. Nah itu biasa tahap awal ya. Nah tapi kalau misalnya memang udah down banget atau mungkin udah agak sulit nih, kan kita tahu kira-kira seperti apa perasaannya. Nah, of course hal-hal yang eksternal itu nggak cukup sih. Biasanya caranya saya harus bisa mengeluarkan dan mengetahui ini apa yang saya rasakan dan kenapa. Dan saya bisa either saya menceritakan itu biasanya ke suami saya, because he knows me better than myself. Seringkali ya kan. Dan ketika saya cerita ya saya bisa lebih merumuskan dan mengidentifikasikan. Nah, kalau saya bisa mengidentifikasikan akan lebih mudah untuk saya bisa move on ya, karena yang lebih sulit itu ya saya juga nggak tahu nih apa yang saya rasakan dan apa triggernya, dan seringkali itu yang membuat kita jadi terjebak dalam perasaan seperti itu ya. Nah jadi biasanya seperti itu sih, cerita, ngobrol, dan kalau benar-benar udah nggak bisa tertolong lagi atau udah nggak ada jawabannya, ya biasanya cara yang paling selalu ampuh adalah ya dengan berdoa dan berserah. Iya, karena kan dia yang paling tahu, dia yang maha tahu, dan dia yang selalu punya jalan untuk setiap kesulitan kan.
Mbak, itu bener ya. Emang kalau motivator itu baru satu paragraf aja udah langsung memotivasi gitu ya, Mbak. Kepanjangan ya jawabannya. Aduh. Enggak, itu menurut aku tuh kayak powerful banget gitu. Pada saat kita sendiri kan juga manusia, Mbak, nggak mendinai gitu bahwa kecewa itu valid. Iya. Mbak juga nggak menyangkal bahwa ya pasti ada naik turunnya. Karena kan kalau kita lihat tuh Mbak Mary kayak selalu bersemangat gitu. Pernah nggak sih ada satu titik, mungkin aku pengen flashback ke cerita tahun 98 kalau aku baca buku itu, Mbak Mary kan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Singapura karena sebuah kondisi yang waktu itu adalah krisis. Boleh Mbak sedikit, aku pengen flashback ke situ. Pada saat titik terendah kan pasti biasanya akan jadi turning point kita ya untuk lebih percaya diri gitu. Flashback ke tahun itu, apa yang membuat Mbak akhirnya bisa berhasil melewati perjuangan itu, Mbak? Iya, yes betul ya, titik terendah itu bisa menjadi titik balik kita ya. Tapi kalau saya bisa bilang titik terendahnya pada saat itu bukan pas lagi kerusuhan 98 di Jakartanya, tapi ketika gara-gara kerusuhan 98 akhirnya saya harus pindah ke Singapura sendiri, merantau dan hidup penuh dengan keterbatasan di sana. Justru yang ketika saya sendiri di sana itu yang menjadi titik terendah saya, karena pada saat itu terus terang saya nggak ngerti apa yang terjadi di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa terjadi seperti itu, karena kan namanya juga anak baru lulus SMA ya, yang biasanya kita ngeliat kiri kanan semua baik-baik saja gitu kan, kok tiba-tiba ternyata seperti itu gitu. Nah, dan akhirnya ya karena orang tua waktu itu cukup khawatir dengan kondisi masa depan, dan kebetulan juga pada saat itu pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah, jadi karena dari sekolah saya cukup sekolah unggulan dan saya juga rajin belajar, SD, SMP, SMA selalu ranking. Lumayan. Keren banget sih. Ya. Nah, jadi akhirnya ya udah saya diterima di universitas di sana. Nah, jadi dapat kesempatan untuk kuliah di sana, tapi kan nggak ada uangnya, dan akhirnya baru keluarga cari pinjaman sana sini, dan akhirnya dibantu juga dengan pemerintah Singapura. Ya udah akhirnya terbanglah saya ke Singapura gitu dengan biaya hutang. Nah, dan disitulah mulai journey-nya ya. Jadi disitulah bahwa ternyata saya sadar bahwa uangnya nggak cukup, hutangnya nggak cukup, dan saya juga nggak mau membebani orang tua. Dan pada saat itu kan belum ada kayak WhatsApp, internet kayak gini. Jadi saya juga nggak pernah mau sepi gitu ya, kesepian gitu ya. Dan saya juga nggak bisa nggak mau cerita ke orang tua kan, mau cerita juga kan kalau misalnya susah, dan saya nggak mau membebani mereka juga gitu. Nah, jadi ya di awal-awal itu sih mungkin yang hidup penuh dengan keterbatasan, apalagi masih muda, sama sekali nggak tahu gimana. Ada saat-saatnya di mana pada saat itu ya saya merasa hidup ini nggak adil. Saya merasa saya adalah korban. Saya ngerasa bahwa teman-teman yang lain kok hidupnya lebih enak gitu, dan lebih banyak komplain dan mengasihani diri sendiri gitu. Nah, sampai suatu hari ketika saya ulang tahun ke-20, nah itulah titik baliknya. Disitulah saya sadar bahwa nggak ada gunanya saya berkeluh kesah gitu. Hidup saya adalah tanggung jawab saya gitu. Nggak ada gunanya menyalahkan keadaan. Dan ya disitulah akhirnya saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya gitu. Nah, jadi itu sih yang akhirnya dari masa tersulit menjadi titik terendah, menjadi titik balik ya. Ya, tapi belum balik sih, baru titik balik aja untuk bisa bergerak. Iya, tapi tapi jadi disitulah mungkin awalnya ya, bagaimana saya percaya. Mungkin kalau di-relate lagi tentang kepercayaan diri, sebenarnya dari saya tuh nggak ada yang berubah pada saat itu. Fisik saya masih sama, kondisi saya juga masih sama, uangnya juga masih sama, berkekurangan, bahasa Inggrisnya juga masih belepotan, masih sama gitu. Tapi mungkin yang berubah adalah cara pandang saya terhadap gitu ya. Mindset, ya cara saya melihat hidup, cara saya melihat diri saya sendiri gitu. Kalau sebelum ini saya merasa bahwa hidup ini nggak adil, saya nggak bisa, saya serba kurang gitu. Ya sebenarnya yang salah bukan hidupnya, tapi yang salah ya cara saya melihat hidup ini, cara saya melihat diri saya sendiri gitu. Nah, jadi disitulah saya mulai lebih mensyukuri apa yang masih ada. Ya disitulah saya mulai melihat, oke, hidup saya tanggung jawab saya, kesuksesan saya tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya gitu. Dan dari situlah akhirnya I learn to love myself, I learn to appreciate myself regardless of the situation, apapun keadaannya. Dan ya ternyata itu menjadi titik balik gitu, sebuah perjalanan dan sebuah perjuangan.
Wow, Mbak, itu aku ngebayangin ya umur 20, kalau di psikologi itu kan lagi transisi dari usia remaja akhir menuju dewasa awal, ya kan? Dimana tugas perkembangannya juga berubah gitu, yang tadi ya kita sedang mencari identity ini loh, Mary Riana itu siapa sih dan gimana dan sebagainya, tiba-tiba dihadapkan pada situasi sulit yang dimana Mbak Mary kayak harus survive sendiri, kuliah dengan biaya yang terbatas dan harus bisa membayar hutang itu kan, artinya harus bisa sambil kerja juga ya kalau aku sempat tahu waktu itu Mbak Mary juga sambil kerja. Nah, kadang-kadang gini Mbak, ketika kita lagi terpuruk nih ya, lagi jatuh di bawah, kita diminta buat menerima. Kan orang kalau lagi ikhlas tuh nggak ada yang bisa, saya ikhlas, tapi kan saya ikhlas gitu ya. Ikhlas tuh lagi lacking of energy yang lagi besar-besarnya, ya nggak sih Mbak? Nah, bagaimana sih seorang Mary Riana sendiri gitu? Aku pengen tahu cara untuk bisa mencoba, karena kadang-kadang kita kalau nggak bereksperimen, oh gini ya caranya biar aku tuh bisa menemukan titik balikku, itu kan nggak ada rumusnya, nggak ada yang ngebisikin gitu ya. Gimana tuh cara-caranya untuk tahu gitu? Kadang-kadang orang tuh berhenti hanya pasrah dan nyerah gitu aja, tapi dia nggak berani untuk bereksperimen, untuk bisa tadi berkata bahwa kegagalanku, kesuksesanku tidak tergantung dari sikap orang lain, tapi tergantung dari sikap aku sendiri. Nah, mengambil sikapnya seperti apa Mbak Mary? Iya, saya suka ketika tadi Mbak Analisa bilang tentang accept ya, menerima ya. Karena ketika kita masih denial, masih enggak saya nggak gini, saya oke sih, itu ya itu akan sulit untuk berubah ya kan, karena perubahan kan berawal dari sebuah kesadaran gitu. Nah, jadi satu, saya sadar, saya tahu, dan saya sadar dan saya percaya satu hal, mungkin ini selalu kembali ya, di saat kita berada di titik terendah itu kayaknya kita selalu kembali ke akar kita. Saya selalu ngebayangin sama seperti kayak handphone gitu, kalau handphonenya udah ngehang atau mungkin ada yang rusak sana sini, fiturnya nggak jalan gitu kan, pasti kan kita pengen menservis kan, kirim balik gitu. Nah, kita kirim baliknya ya ke yang handphonenya Samsung, ya berarti ke tempat Samsung gitu kan, handphone iPhone ya ke iPhone, ya berarti sama, saya pasti akan selalu kembali ke yang menciptakan saya, karena cuma dia yang bisa membetulin saya kan. Tingginya ke sana ya. Ya, pasti kan cuma dia yang bisa membenarkan saya, cuma dia yang bisa mengobatin dan mengetahui gitu apa sih yang harus saya lakukan dan seterusnya gitu. Nah, jadi biasanya sih di momen-momen seperti itulah ya mungkin kita balik lagi ke iman kita. Ya, dan saya sungguh-sungguh dari sejak kecil tuh mama selalu bilang ya kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat. Ya kan, ya seringkali orang lihat dulu nih mana buktinya gitu baru kita percaya. Enggak, sampai kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat gitu. Nah, dan prinsip saya adalah simple. Intinya kalau kita benar-benar pengen mengubah hidup kita, oke, ya berarti saya harus berjuang. Saya nggak bisa hanya bertahan. Nah, definisi saya berjuang berarti saya harus bergerak. Saya nggak bisa hanya diam, bersabar, nggak apa-apa yang sabar ya. Nanti semua akan baik-baik saja, sabar ya, semua akan indah pada waktunya gitu, nggak akan bisa. Saya harus berjuang, saya harus bergerak, saya harus keluar dari zona nyaman. Nah, tentu saja keluar dari zona nyaman bukan berarti saya tahu hasil akhirnya seperti apa ya. Belum tahu juga langkah-langkahnya seperti apa, exactly nggak tahu. Tapi saya tahu saya harus bergerak. Nah, jadi disitulah akhirnya saya mulai nyari kerjaan, saya mulai cari pekerjaan dan saya nggak mau nunggu sampai saya kelar kuliah baru melakukan sesuatu. Walaupun begitu nyari kerjaan juga ternyata nggak dapat kerjaan karena nggak punya izin kerja gitu. Tapi saya udah tekad, pokoknya saya harus bergerak. Intinya saya harus bergerak. Hanya dengan saya bergerak, hanya dengan saya berjalan, saya bisa mengubah keadaan. Ya, akhirnya udah dari kerjaan bagiin brosur, kerja di toko bunga, ya kan. Dari situ akhirnya ya hidup memberikan saya kesempatan, walaupun uangnya masih belum banyak, tapi hidup memberikan saya ketangguhan dan ya memberikan saya sebuah harapan sih gitu. Nah, baru dari situ akhirnya ya you have to trust the process sih menurut saya. Jadi buat anak-anak muda yang lainnya yang mungkin sekarang berada dalam titik terendah yang tadi Mbak Analisa bilang gitu kan, nggak percaya diri, you have to move on. Kuncinya harus bergerak, nggak bisa hanya diam mengisolasi diri dan meratapi diri, itu nggak akan. Iya, masing-masing punya tugas ya. Jadi kita punya tugas, Tuhan juga punya tugas. Tugas kita adalah proses, tugasnya Tuhan adalah hasil gitu. Jadi kita yang penting kita jalanin prosesnya, ya hasilnya nanti ya terserah dari Tuhan gitu. Wow, itu satu hal yang menurut aku nggak kepikiran sih Mbak, bahwa ternyata untuk bisa kita bergerak itu kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan, yaitu adalah berproses. Lakuin aja apa yang paling possible kita lakukan. Bahkan Mbak Mary waktu itu memutuskan untuk udahlah nggak apa-apa kuliah sambil bekerja, walaupun waktu itu membagi brosur, kerja di toko bunga gitu ya. Itu
Gimana sih Mbak perasaannya pada saat itu, negative feelings apa yang muncul? Pasti kayak ada keselnya, ada capeknya, ada nggak rendah dirinya gitu kan? Ketika yang tadinya mungkin selalu berhasil di sekolah, selalu ranking, tiba-tiba kok aku gini doang ya? Ada nggak sih Mbak? Karena aku pribadi tuh ada pernah di momen yang kayak, what? Ini tuh berat banget. Kok aku gini sih gitu? Apa yang waktu itu terjadi Mbak? Di usia 20-an? Ada, pasti ya. Tapi mungkin bukan lebih ke rasa capek, tapi lebih kayak pandangan teman-teman gitu kan. Ya, karena betul. kan banyak dari mereka berpikir, kok maunya sih begin brosur gitu, kamu kan mahasiswa, kerja kantoran kayak ngapain kayak gitu kan, atau enggak misalnya kayak ngapain sih susah-susah. Jadi sebenarnya lebih kayak komentar-komentar seperti itu sih, betul. Dan kalau misalnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan saat dengar komentar kayak gitu Mbak? Iya, nah itu. Jadi kalau buat saya sih nggak perlu dibalas, is okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya disitulah mungkin buat saya dibutuhkan kebesaran hati ya. Maksudnya, again kan saya udah janji kepada diri saya sendiri. Pokoknya saya harus bergerak, saya harus terus menghargai prosesnya gitu. Dan saya juga percaya ya hidup orang kan beda-beda. Mungkin dia memang nggak harus bekerja gitu. Mungkin dia memang bisa fokus dengan kuliahnya. Tapi kan ya ini pilihan saya gitu. Nggak ada yang nyuruh saya kerja sih sebenarnya. Tapi ini ya janji saya yang saya pengen cari jalan sendiri dan pengen usaha aja gitu. Nah jadi disitulah mungkin ya saya harus merendahkan hati dan nggak boleh ego, nggak boleh gengsi, ya dan percaya sih bahwa ini adalah sebuah proses yang harus dilalui, iya dan nggak ada salahnya kok. Maksudnya kita nggak perlu kayak rendah diri, yang kita lakukan kan juga sesuatu yang halal, sesuatu yang baik gitu kan, nggak merugikan orang, bahkan membantu orang gitu kan. Jadi ya it's okay, it's fine. Jadi itu sih yang pada saat di awal yang saya lakukan pada saat itu. Oke, Mbak, ini kalau aku boleh simpulkan berarti Mbak Mary ini mencoba untuk fokus pada sesuatu yang bisa dilakukan daripada yang nggak bisa. Terus kayaknya juga punya satu cara untuk surround yourself with good people. Artinya mungkin yang ngomongin Mbak Mary, yang bikin sampai akhirnya kalau kita mau kebawa perasaan, pasti mungkin gak akan ada di sini gitu ya seorang Mary Riana. Tapi kita punya satu cara gitu untuk menentukan bagaimana respon kita terhadap orang yang mungkin mengucilkan kita atau mungkin menganggap kita remeh. Gak perlu ngerasa takut itu. Dan keep moving forward, move on itu salah satu cara untuk bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Pada saat itu Mbak Mary mungkin belum jadi sosok besar seperti Mary Riana hari ini. Tetap aja ada yang menganggap sebelah mata gitu ya. Nah pada saat Mbak Mary udah di posisi ini, konon katanya orang semakin besar, ada aja yang gak suka, ada aja yang menganggap sebelah mata gitu. Ngomongin soal percaya diri nih Mbak, konon aku baca, percaya diri itu sulit banget ketika menghadapi tadi external variable, sikap orang lain. Yang akhirnya kita udah yakin, kita pede, tiba-tiba nanggepin statement orang. Tiba-tiba ada yang menjatuhkan kita gitu. Gimana sih Mbak? Apa yang nggak berubah dari sosok Mary? Pasti ada yang nggak berubah loh. Ada yang konsisten kan, yang sampai akhirnya Mbak Mary bisa sehebat sekarang gitu. Silakan Mbak. Iya, bener banget yang tadi Mbak Analisa bilang ya. Jadi saya berterima kasih atas hidup yang tangguh yang membuat saya menjadi seperti saya sekarang. Dan apapun posisi kita, mau kita di bawah, belum punya kesuksesan, kita sedang merintis, ataupun kita sudah berhasil, pasti akan selalu ada komentar-komentar orang, ada orang yang nggak suka, ada selalu lah pasti. Itu kan itu hidup ya. Makanya saya selalu bilang hidup itu memang unik. Hidup itu Tuhan yang ngasih, kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin. Bener banget tuh, quotes baru tuh. Iya. Nah tapi berdasarkan pengalaman hidup saya selalu bersyukur bahwa saya nggak pernah membiarkan kata-kata orang lain menjatuhkan mimpi saya, apalagi menjatuhkan harga diri saya. Dan itu penting banget gitu untuk kita bisa benar-benar tahu our self-worth, apa yang kita lakukan. If it is the right thing, just keep doing and just keep going gitu. Dan menurut saya itu penting ya. Iya. Nah jadi ya kita nggak perlu dengerin mereka. Dan yang paling penting nih, kita kan yang kata Mbak Analisa bilang, kita kan nggak bisa mengendalikan mereka ngomong apa, ya kan? Betul. Ya, tapi kita kan bisa mengendalikan respons kita. Nah, kesalahan banyak orang yang dulu saya juga terjebak seperti itu, dan kadang-kadang saya juga sering kali terjebak, tapi lebih cepat sadarnya. Kadang-kadang tuh orang baru komentarnya sekali, tapi habis itu kita putar rewind berkali-kali.
Iya, di otak itu bener kita. banget. Ya, Iya. overthinking kalau kata anak zaman sekarang ya, Mbak. Betul. Nah, jadi itu yang sebenarnya akan menjatuhkan dan menenggelamkan diri kita sendiri kan. Orangnya cuma ngomong sambil lalu lewat, dia bahkan lupa gitu dia komentar itu. Cuman kita yang denger, kita putar ulang, kita rewind, lebih parah lagi kita kasih gambar, kita bayangin gitu kan. Nah, akhirnya hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat kita lebih down kan gitu. Nah, jadi menurut saya ya penting sih untuk kita bisa benar-benar memfilter dan menjaga dan jangan pernah membiarkan suara-suara itu bisa masuk ke dalam pikiran kita dan ke hati kita sih. Ya, nah itu menarik ya Mbak, karena kemampuan seseorang menanggapi atau merespon sikap orang lain itu banyak faktor, pertama karakteristik pribadi gitu ya. Saya rasa Mbak Mary ini kalau dilihatin tadi ya semangat banget dan isinya daging semua ya teman-teman ya. Jadi kayak ketangguhan itu memang ada personality atau trait bawaan gitu. Ada orang yang tidak punya modal itu. Tapi ada juga yang sebenarnya ini terkait sama mindset nih Mbak. Ketika dia terjebak pada mindset yang ya udahlah kayaknya aku kayak gini gitu. Jadi dia cenderung kayak menutup dirinya. Jadi kayak fixed mindset. Kayak dia merasa bahwa omongan orang ini difilter, diinternalisasi, terus dia juga nggak mau berubah gitu. Kira-kira proses belajar yang seperti apa Mbak Mary yang tadi sempat cerita dulu parah, sekarang udah lebih baik walaupun kadang-kadang suka muncul gitu ya. Ya aku juga ngerasa itu pendewasaan juga ya Mbak, faktor pendewasaan umur, kematangan usia kita. Nah Mbak Mary bisakah kasih tips gitu cara untuk apa pertolongan pertama kalau kita lagi memutar ulang tadi omongan orang, gimana cara kayak stop thinking terus ngapain gitu? Ya, you have to stop gitu, beneran stop gitu. Langsung lakuin yang lain. Iya, and sometimes kadang-kadang kan kita mungkin stop gitu kan, mungkin kalau misalnya itu udah susah, sometimes kadang-kadang saya ngomong bersuara dengan diri saya sendiri gitu, oke, stop it, no, that's not true, itu tidak benar gitu kan, self-talk gitu ya. Iya, self-talk gitu, dan hentikan, dan kita pasti selalu punya afirmasi-afirmasi baru yang menguatkan. Maksudnya belief itu kan sesuatu apa yang kita yakini dan kita ulang-ulang terus kan, sebuah kalimat yang terus-menerus berulang akhirnya itu menjadi sebuah keyakinan, dan itu kan sebenarnya kita sendiri yang mutar, kita sendiri yang buat ya. Jadi cara untuk mengubahnya udah just stop it gitu, replace dengan kalimat yang baru, ingat-ingat kembali gitu hal-hal baik yang sudah pernah kamu lakukan, hal-hal baik yang sudah pernah kamu raih, ya bikin apa ya, diingat kembali evidence gitu bahwa no, kamu nggak seperti itu ya kan, kamu berharga ya kan, kamu bisa, mungkin saat ini kalaupun mungkin belum sempurna is okay, berarti waktunya untuk belajar ya dan seterusnya. Jadi memang penting sih untuk kita bisa mengubah kata-kata yang biasanya kita ucapkan, dan self talk itu penting banget sih. Oke, jadi kepercayaan diri ini juga sangat berhubungan sama mindset tadi ya Mbak. Ketika kita punya mindset yang mau terus bertumbuh, artinya kita kayak mencoba memikirkan bahwa oke, masukan ini penting, tapi aku nggak mau terlalu baper banget nih. Terus bagaimana kita mengubah mindset kita untuk oke, ini tantangan, aku bukannya gagal tapi aku belum berhasil gitu. Itu yang akhirnya membuat kita jadi percaya diri untuk memulai lagi dan mencoba lagi. Seperti itu ya Mbak Mary. Betul. Harus bisa membedakan ya, yang mana yang kritikan, yang mana yang hujatan gitu. Karena sometimes kadang-kadang bagus banget tuh. Kadang-kadang kan memang kritik itu baik ya, justru kritik itu diperlukan. Nah, makanya kita harus bijak yang mana yang kritikan, yang mana yang hujatan. Nah, jadi kalau sahabat yang baik itu ya dia bisa nasehati tanpa bikin sakit hati. Gitu. Nah itu baik gitu, itu kritikan, jadi nggak bikin sakit hati. Dia juga bisa ngasih masukan ya tanpa ya pakai kata-kata yang menyakitkan, apalagi menjatuhkan harga diri, itu berarti kan udah hujatan sebenarnya. Jadi ya kamu harus sungguh-sungguh bisa membedakan. Nah jadi ya dari situ baru ya kalau itu benar-benar kritikan ya kita harus punya kedewasaan ya untuk menerima, memilah dan melihat, introspeksi, tanya, dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah ya tadi hujatan atau hanya orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan melakukan hal-hal yang tidak baik ya dilupakan saja gitu. Ada satu analogi yang saya suka banget sih Mbak Analisa. Apa tuh Mbak? Iya, jadi analogi itu burung gagak dan burung elang. Ya, aku suka banget analogi ini karena burung gagak itu satu-satunya burung yang bisa berani mematuk burung elang itu adalah burung gagak.
Jadi tuh seringkali dia kalau burung elang lagi terbang ya, dia bisa hinggap di atasnya burung elang dan dia matuk-matuk tuh. Tujuannya sebenarnya ingin ganggu aja gitu. Tujuannya ingin ngeselin aja gitu. Gitu ya. Ingin menjatuhkan gitu, ingin ngeselin aja. Nah, tapi yang dilakukan ya si elang ini nggak akan mau gitu untuk bisa menanggapi. Dia juga nggak akan nengok berkelahi dan berantem. Karena kalau itu yang dilakukan ya berarti tercapailah apa yang diinginkan dia kan, untuk mengganggu dan mengusik gitu. Tapi apa yang dilakukan elang itu ya dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia cukup melebarkan sayapnya dan dia terbang lebih tinggi lagi, dan semakin elang itu terbang tinggi ya akhirnya semakin sulit juga untuk si gagak untuk bernafas karena nggak ada oksigen, dan akhirnya sang gagak pun jadi jatuh gitu karena kekurangan oksigen. Nah, jadi menurut saya sometimes di hidup ini kita juga harus tahu ya, di hidup ini kan pasti kita banyak berhadapan dengan gangguan-gangguan seperti itu yang memang nggak perlu ditanggapi, karena kalau kita tanggapi itu akhirnya mereka yang menang ya. Tapi yang kita lakukan ya kita just keep going, kita tetap terbang tinggi, kita tetap go higher gitu. Tetap terbang tinggi dalam arti ya memperbaiki diri. Kita terbang lebih tinggi ya berarti dengan bekerja lebih giat lagi. Kita terbang lebih tinggi ya berarti dengan mendewasakan emosi gitu. Tapi ya itu semua kan prosesnya ya kita moving forward ya, nggak menanggapi suara-suara itu. Aku setuju banget tuh Mbak sama analogi tadi, karena memang benar dikatakan bahwa kalau kita udah secure sama diri kita nggak akan jadi burung yang gampang dijatuhkan juga, dan sebaliknya kita nggak akan menjatuhkan juga. Konon orang-orang yang menjatuhkan tadi adalah sebenarnya dia lagi insecure sama dirinya dia sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin soal perempuan nih Mbak, katanya perempuan tuh lebih banyak menggunakan perasaan, ya. Aku nggak tahu tuh kalau area otak tuh kan ada neurokorteks, ada limbiknya juga, yang rasional sama emosi itu emang kepisah bagiannya. Nah, kalau seorang Mary Riana sendiri, ketika bicara soal perannya sebagai ibu, ya, ini nggak banyak yang tahu ya, Mbak Mary ini sudah berkeluarga dan sekarang anaknya usia berapa Mbak Mary? Anak saya 2. Yang satu kelas 8, satu kelas 4. Berarti yang satu usianya 13 tahun, yang satunya lagi 10 tahun. Mamanya masih kayak ABG begini, anaknya udah 13 tahun ya. Bisa aja. Mbak Analisa juga anaknya 2 kan? Iya, tapi masih kecil-kecil. Aku tadi sempat cerita waktu kita sebelum mulai, teman-teman, waktu aku baca buku $1 juta itu aku masih jadi pelajar, dan itu motivasi banget buat aku. Mbak Mary, aku pengen ini nih, nggak nyangka gitu ya sekarang bisa wawancara langsung seorang Mary Riana di sini, perempuan ibu bekerja. Kadang ada nggak sih Mbak, aku pribadi yang kayak masih sangat junior sebagai seorang ibu, apalagi anak-anak sekarang sekolah online, terus ibunya sibuk sendiri gitu. Ngomongin soal rasa percaya diri tuh kadang ini yang bikin kita insecure, kayak ini bener nggak sih, am I good enough parents? Ada rasa ketidakpercayaan diri kita sebagai seorang ibu, dan ini yang bikin kita kadang-kadang nggak tahu ini apakah saatnya kita berhenti atau kita lari lagi atau gimana. Ada nggak pengalaman yang serupa Mbak? Oh iya, kayaknya ini semua dialami oleh semua ibu-ibu yang yang bekerja mungkin ya, bahkan mungkin nggak bekerja pun pasti selalu ada pertanyaan, have I given enough, am I a good mom, am I a perfect mom gitu kan. Pasti selalu ada pertanyaan seperti itu, dan dulu pun juga saya selalu berpikir dan bertanya seperti itu gitu, sampai one day I realize dan saya sadar bahwa actually my kids, they don't need a perfect mom. Mereka tuh nggak butuh mama yang sempurna gitu. They just need a happy mom. Mereka butuh mamanya yang bahagia, yang kalau spend time sama mereka tuh ya udah happy, just being happy gitu, being there with them gitu. Dan menurut saya itu enough ya. Sometimes I'm not the perfect mom, saya nggak bisa masak. Oh, ketahuan ya. Sama dong Mbak. Iya, udah gitu juga saya juga orangnya bukan orang tipe yang suka bersih-bersihin, beres-beresin rumah gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa rumah agak sedikit berantakan, nggak apa-apa nggak bisa masak gitu. Tapi at least I'm always there for my kids gitu. Saya selalu ada untuk bisa spend time sama mereka, untuk quality time malam-malam sebelum mereka tidur. Kalau mereka butuh saya juga pasti ada gitu. Dan itu it changed a lot of my perception sih tentang being a good mom or a happy mom. Iya. Nah, lalu tadi pertanyaan apa jadi lupa. Jadi ketika dilema, ada rasa percaya diri yang tiba-tiba tuh kayak dia tadi merasa bener nggak sih ini, karena mungkin kan ada perempuan lain yang ya ini ngomongin soal kolaborasi dan
kompetisi gitu ya, karena kadang-kadang yang menjatuhkan itu kan pasti dari mereka yang posisinya berbeda gitu. Jadi akhirnya kita jadi kayak ngebandingin. Pernah nggak sih ada situasi yang ngebandingin dengan ibu yang lain atau dibandingkan dengan ibu yang lain seperti itu? Oke, betul. Thank you buat pertanyaannya. That's very real. Makanya saya bersyukur dari awal saya selalu percaya bahwa ketika saya waktu itu menikah dengan suami saya, ya iyalah ya, masa menikah dengan jadi ketika saya menikah waktu itu membangun rumah tangga, jadi kita tuh selalu punya kita make a decisions and make a commitment. Jadi kita selalu bilang, semua orang itu pasti akan punya caranya masing-masing. Orang tua kita punya caranya masing-masing, mertua saya juga punya caranya masing-masing, tetangga juga punya caranya masing-masing, dan itu pasti berbeda. Nggak ada yang sama, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada yang mana sesuai dengan konteksnya gitu, yang mana yang kamu yakini. Nah makanya dari awal ketika waktu itu kita menikah dan waktu itu belum punya anak, tapi ya kita decide whatever happens itu ya kita harus bisa mendecide peraturan kita sendiri. Kita harus bisa mendecide bagaimana nih cara kita mau mendidik anak kita, yang mana yang terbaik buat anak kita. Jadi ya selalu cara yang paling benar adalah cara yang memang sesuai dengan ya keluarga kita gitu. Yang mungkin berbeda dengan orang-orang gitu. Tapi dengan seperti itu ya saya tahu dan saya yakin bahwa ya saya nggak akan ngerasa sedih atau dibanding-bandingkan, is okay, karena ya this is our family kan, kita punya ininya sendiri, kita punya peraturan sendiri, kita punya caranya sendiri gitu. Tapi yang paling penting itu harus selalu dikomunikasikan. Tapi komunikasikannya dengan siapa? Berarti ya dengan suami dan dengan anak-anak. Support system ya. Support systemnya, dan maka kita selalu cek juga ke anak kita gimana, what do you think? Saya selalu melibatkan mereka. Apalagi sekarang kan mereka juga udah kelas 4, kelas 6 ya, udah bisa kelas 4 dan kelas 8 udah bisa dilibatkan gitu untuk beberapa decisions. Kadang-kadang beberapa kali juga kita tukar pikiran gitu kan, saya pengen tanya pendapat mereka gitu. Jadi menurut saya itu sih yang paling, ya at least itu cara yang paling kita yakini dan kita jalani sampai hari ini gitu, yang membuat kita bahagia. Dan seringkali saya juga tanya ke anak saya, kamu mau mama kerja atau di rumah aja ngurusin kamu 100%? Dia apa tuh? Kata mereka apa tuh? Iya, mama harus kerja. Pokoknya mama harus kerja. Iya. Terus saya bilang, enggak, karena kamu gak mau diurusin mama gitu kan. Ya dia bercanda lah. Dia bilang, enggak kok, kita juga bisa ya kan nanti. Tapi again, karena saya melibatkan dengan mereka, karena saya tahu gitu bahwa dari kecil ya. Dari kecil gitu. Dan dia tahu bahwa mamanya kerja tuh ya memang karena dia pengen, ya ini menjadi wujud karyanya saya gitu. Saya harus bisa mendu something. Jadi mereka juga tahu bahwa kerja itu bukan beban gitu, dan mereka juga menyukai hal itu. Jadi itu sebenarnya lebih kayak it's good to hear from them. Dan saya juga bilang sih, tapi kalau misalnya suatu saat kamu merasa atau apapun juga ya you have to tell me gitu. Tapi mereka sih lebih pengen nggak apa-apa, pokoknya mama kerja aja biar nanti kita bisa jalan-jalan. Jadi itu salah satu Mbak, motivasi juga ya, bahan bakar yang tadi sempat kita bahas di awal, bahwa setiap orang pasti punya alasan, setiap orang punya satu nilai yang dipegang gitu ya, sampai akhirnya seorang Mary Riana yang membagikan motivasi pun juga kadang motivasi itu nggak selalu ada terus, tapi recharge-nya dengan tadi kembali ke keluarga tadi. Mungkin itu yang Mbak Mary bisa ceritakan teman-teman, dan aku rasa pasti setiap diri kita itu dilahirkan dengan satu tanki yang berbeda. Nah pada saat tankinya kosong nih Mbak, terakhir apa yang pengen Mbak Mary bisa katakan kepada orang-orang di teman-teman subscriber Analisa Channel, kalau motivasi kita lagi hilang, kita lagi ngerasa stuck dan kehilangan arah gitu, gimana kembali memunculkan rasa percaya terhadap diri dan motivasi itu seperti apa? Silakan Mbak Mary. Iya, saya percaya bahwa everyone have their own time ya. Kan tadi saya juga bilang bahwa setiap emosi, setiap perasaan itu nggak akan bertahan selamanya gitu, pasti come and go gitu. Dan setiap orang pasti punya masa kadaluarsa sendiri gitu, kita yang menentukan. Jadi saya nggak bisa bilang, dan saya juga nggak mau bilang bahwa oke, kamu harus cepat move on 1 hari maksimum, kalau nggak baik, nggak, it's okay. Tapi yang paling penting adalah ya kamu harus benar-benar mengenali dan tahu bahwa pada akhirnya semua itu pasti akan baik-baik saja. Oke, tapi pada akhirnya ya kamu harus bisa melakukan sesuatu, kamu harus bisa bergerak gitu. Kamu harus, ya kepercayaan diri itu semua berawal dari sebuah keputusan gitu. The moment you decide kamu mau, oke, that's it. Hari ini saya mau bangkit. Udah dimulai dari saat itu. Oke, that's it. Hari ini saya mau nggak mau sedih-sedih lagi gitu. Jadi dimulai dari keputusan itu sih menurut saya. Ya, dan
Dan di saat-saat paling terberat yang kadang mungkin kita nggak tahu jawaban ya, biasanya saya menghela nafas dalam gitu. Pernah nggak sih kayak wah it's just too much, sometimes kita juga nggak tahu nih gimana, can we handle this gitu, kayak aduh gimana ya gitu kan. Terus biasanya saya tarik nafas dalam banget, saya hembuskan nafasnya gitu. Tapi dengan situ saya menyadari bahwa wow, saya masih punya nafas loh. Kalau saya masih bernafas berarti Tuhan aja nggak menyerah dengan saya gitu. Kalau Tuhan aja nggak nyerah, masa saya nyerah dengan diri saya sendiri gitu kan. Nah jadi biasa seringkali di saat saya menghela nafas yang paling dalam, disitulah saya sadar akan nafas saya sadar akan hidup saya, dan saya sadar bahwa iya kalau saya aja masih hidup berarti kan Tuhan masih percaya sama saya. Masa Tuhan aja udah percaya sama saya nggak percaya dengan diri saya sendiri gitu. So I have to move on, I have to do something. Jadi itu sih biasanya yang membuat saya bisa bangkit lagi, dan semoga apapun juga yang sedang kalian semua hadapi hari ini, percaya bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Apa yang kamu doakan sedang Tuhan kerjakan, tapi kamu juga harus mengerjakan tugas kamu. Ingat, tugas kamu adalah prosesnya, tugas Tuhan adalah hasilnya. Wow, thank you banget Mbak Mary. Aku dapat satu insight yang menarik nih. Kepercayaan diri itu berawal dari sebuah keputusan yang kita ambil. Dan ternyata tugas kita itu ya prosesnya, hasil itu adalah tugas Tuhan. Mengambil nafas panjang tadi adalah langkah praktis yang Mbak Mary lakukan. Ini kalau di psikologi itu Mbak, itu memang sangat relate dengan kita tuh mengubah persepsi fisiologis kita pada saat kita lagi stres. Karena kalau ngubah pikiran kita, perasaan kita, emang ada ya misalnya lagi sedih bilang jangan sedih, ya yang ada sedih ini otomatis kan, yang ada tambah sedih digituin. Tapi dengan menghela nafas itu kita mengubah sistem tubuh kita, memasukkan oksigen dalam-dalam, dan itu sebenarnya kita sedang mengaktifkan area otak yang membuat kita sadar bahwa oh panca indera kita masih berfungsi. Terus kita jadi ngomong sama diri kita sendiri. Jadi tanpa disadari yang Mbak Mary lakukan ini sudah ada di yang dilakukan oleh para psikolog. Jadi keren banget, pantesan ya. Aku sambil merinding loh, beneran. Aku sambil merinding. Aku pikir wow, ternyata memang seperti itu caranya ya. Wow. Benar banget. Dan mungkin apa ya Mbak, aku mungkin sharing sedikit ya sebagai seorang psikolog. Mungkin sama gitu profesi kita. Kita punya banyak energi yang kita bagikan. Motivator, Mbak Mary juga memberikan inspirasi gitu kan. Kadang-kadang ada kalanya kita kayak, aduh capek banget nih. Dan aku kalau lagi capek gitu sama Mbak, aku ambil nafas panjang, terus aku tanyain lagi, ini kalau aku masih dikasih nafas gitu ya, terus aku masih ada kerjaan besok pagi, aku masih punya anak kecil, artinya aku masih punya tanggung jawab. Aku artinya masih harus mempertanggungjawabkan kenapa aku masih dikasih nafas hari ini. Dan itu langsung kayak tiba-tiba, okay, it helps so much. Wow, I'm so happy. Ini berarti kita nggak pernah janjian ya, dan saya nggak pernah tahu, tapi ternyata ya itu mungkin cara yang paling tepat ya untuk bisa membuat kita bisa ya move on tadi. Yes, benar banget. Aku sering juga menyampaikan dalam setiap materi, dalam sesi gitu ya Mbak Mary, bahwa ketika oksigen itu tersuplai dengan banyak, dengan lancar, disitulah hormon dopamin, endorfin, oksitosin itu sebenarnya lagi kita produksi dengan nafas kita tadi. Jadi mungkin simple, nafas panjang, deep breathing, tapi ternyata itu bisa kayak langsung mengubah persepsi kita tentang stres itu adalah tantangan, bukan ancaman. Itu yang aku rasa bisa diambil dari obrolan kita berdua nih teman-teman. Thank you banget Mbak Mary Riana. Aku yang thank you banget nih. Aduh, sosok yang menurut aku ini nih humility ya. Banyak banget orang pintar, orang hebat, tapi yang membuat dia besar itu bukan kepintarannya, bukan kecerdasan atau pengetahuan, tapi kerendahan hati. Dan ini contoh yang aku lihat sendiri di depan mata gitu ya teman-teman. Aku kayak takut tadinya mau ngajak kolaborasi, tapi Mbak Mary sangat baik, terbuka untuk sharing di sini, dan semoga berkah, semakin bisa menebar banyak manfaat. Sukses buat Mary Riana Group dan teman-teman semuanya. Inspira Fest-nya ditunggu lagi acara-acara berikutnya. Amin. Thank you juga buat Mbak Analisa, dan aku thank you banget loh hari ini ngobrol-ngobrol. Mungkin tadi kayak Mbak Analisa atau mungkin teman-teman yang mendengarkan kesannya wah belajar banyak nih dari Miss Mary Riana, tapi sebenarnya sesungguhnya saya juga belajar banyak dari Mbak Analisa. Aduh, thank you banget ya. Sama-sama Mbak. Ya, dan emang kalau wanita saling sharing itu kita saling menguatkan ya. Sometimes kadang-kadang dengan kita cerita dan sharing ya saling menguatkan bahwa ternyata we are not alone loh, kita nggak sendiri loh. Itu juga dilalui oleh banyak orang, dilalui oleh dia juga gitu. Jadi kesannya kayak
bukannya kita nggak normal, tapi ya memang this is something that it happens to a lot of people. Iya, jadi kalau Mbak Analisa bisa, Mary Riana bisa, kalian semua penonton dari Mbak Analisa Channel pasti bisa juga. Thank you banget Mbak Mary. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Mbak. Thank Amin. you teman-teman. Oke, jangan lupa juga kalau Mary Riana Channel pasti semua udah subscribe juga ya. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan Mbak Mary kalau kita mau join ada kelas atau apa yang mungkin lagi dibikin sama Mary Riana Group, mungkin bisa di-share di sini supaya teman-teman bisa dapat banyak ilmu lagi. Thank you. Mungkin langsung dicek aja, bisa subscribe ke channel YouTube Mary Riana atau enggak ke Instagram. Ya biasanya lebih banyak detail update-update di Instagram sih. Ya, tapi ya semoga semua yang saya bagikan juga bisa bermanfaat. Ya, walaupun kita di dunia maya tapi kita bisa saling connect with each other ya. Yes, benar banget. Oke, you. kalau gitu. Thank you teman-teman. Jangan lupa kalau kamu suka sama video ini, kamu bisa bagikan sebanyak-banyaknya dan juga subscribe Mary Riana Channel pastinya dan juga Analisa Channel. Thank you. Bye. Selamat sore. Assalamualaikum. Nah, itu tadi tips dari Mbak Mary Riana, dan aku yakin percaya diri dan motivasi ini sebenarnya dua aspek penting dalam kehidupan kita. Nah, semoga apa yang kita obrolin tadi bisa jadi manfaat buat kalian semuanya ya. Thank you for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum.